Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku Santi Widiasari. Di video kali ini kita akan membahas kabar baik buat teman-teman semua para pejuang NIP, bahwa Menpan RB menyebut CPNS 2021 akan dibuka pada bulan Maret 2021 besok. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana informasinya dan apa saja yang bisa dipersiapkan dari sekarang, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu, seperti biasanya jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah teman-teman, ini ada berita bahwa Menpan RB menyebut CPNS 2021 akan dibuka pada bulan Maret. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendaftar di CPNS ini tentu saja kita harus melalui serangkaian tahapan panjang, mulai dari nanti seleksi administrasi, SKD, SKB, yang mana tentunya itu membutuhkan persiapan gitu. Nah, tentu saja yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan semaksimal mungkin yang kita bisa dari segala aspeknya, dan juga tentu saja berdoa teman-teman. Nah, karena ini sampai bulan Maret sekitar masih ada kurang lebih 5 bulan, ini bisa teman-teman gunakan untuk memaksimalkan persiapan tersebut, baik dari persiapan usahanya dan juga dari segi doanya. Nah, teman-teman, untuk persiapannya di sini nanti juga akan aku sampaikan juga tentang persiapan dokumen yang bisa teman-teman siapkan. Dan selain itu teman-teman juga sudah mulai bisa untuk belajar dari sekarang untuk persiapan SKD-nya. Nah, tentu saja semakin lama persiapannya, semoga teman-teman semakin terlatih, dan nanti ketika teman-teman itu sudah tiba waktunya SKD, teman-teman sudah tidak kelabakan dan bisa mengerjakan dengan baik dan lancar. Karena seperti yang kita ketahui bersama pula, bahwa di CPNS ini tidak hanya pintar teman-teman, tetapi kita juga harus bertarung dengan waktu, karena ada waktunya. Dan juga ada ambang batas yang harus kita capai supaya kita bisa lolos. Nah, ini tentu saja membutuhkan latihan-latihan khusus supaya teman-teman bisa terlatih. Tidak hanya sekedar bisa mengerjakan soalnya, tetapi bagaimana bisa mengerjakan soal dengan tepat dan juga cepat, sehingga waktunya itu bisa pas, dan juga teman-teman bisa memenuhi ambang batas yang telah disyaratkan oleh BKN. Nah, buat teman-teman pasti harus banyak latihan supaya teman-teman bisa mencapai itu semua. Nah, di sini aku punya rekomendasi buat teman-teman untuk belajar. Nah, beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan yang serupa seperti ini, baik di Instagram maupun di kolom komentar ataupun di sosial media yang lainnya. Ini ada yang bertanya kita, Assalamualaikum Mbak Santi, mau nanya nih, kalau mau belajar tentang CPNS, Mbak Santi ada linknya nggak? Bagi tips Mbak buat lulus CPNS. Nah teman-teman, insya Allah ke depan saya juga akan membagikan informasi-informasi terbaru tentang CPNS, dan juga membagikan materi-materi atau soal-soal kita belajar bersama, supaya teman-teman nanti punya persiapan dan teman-teman nanti bisa lolos di CPNS 2021. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya ya, biar teman-teman selalu update dengan video-video terbaru aku yang nanti akan aku upload. Nah teman-teman, untuk menjawab itu tadi, di sini aku punya rekomendasi untuk bimbel online yang mungkin teman-teman lagi nyari tempat untuk belajar untuk persiapan CPNS 2021. Nah, teman-teman di sini tinggal masuk di www.jadicpns.com dan teman-teman langsung daftar di sana.
masukkan nama, kemudian alamat email, dan setelah berhasil teman-teman tinggal masuk ke akunnya dan teman-teman tinggal melakukan pembelian untuk paket soalnya dan silahkan masukkan kode lolos CPNS untuk diskon 27.000. Dan nanti teman-teman setelah masukkan kode lolos CPNS ini, teman-teman langsung akan dapat diskonnya dan teman-teman tinggal bayar 99.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk persiapan. Di sana ada tryout, kemudian ada materi-materi. Teman-teman bisa gunakan untuk belajar untuk persiapan CPNS 2021. Nah, tapi jangan lupa teman-teman untuk memasukkan kode lolos CPNS-nya supaya teman-teman langsung dapat diskonnya 27.000. Dan mudah-mudahan kode ini juga menjadi kode dan doa yang mudah-mudahan terkabul dan teman-teman bisa lolos CPNS di tahun 2021. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung gimana caranya, teman-teman bisa lihat di Instagram aku taruh di highlight Instagram aku. Di sana aku terangkan gimana caranya untuk daftar. Buat teman-teman yang dari HP juga bisa. Nah, itu bisa teman-teman cek di sana. Nah, itu tadi teman-teman untuk rekomendasi untuk persiapan CPNS 2021. Teman-teman bisa pakai itu mulai dari sekarang, mumpung masih 5 bulan, masih ada waktu untuk persiapannya. Selanjutnya, buat teman-teman yang sudah menunggu-nunggu untuk informasi ini, nah ini kemarin teman-teman Menpan RB tanggal 4 kemarin menyebut bahwa CPNS 2021 akan dibuka pada bulan Maret. Nah, tentu saja ini adalah kabar bahagia dan kabar gembira buat teman-teman yang sudah menantikan kabar ini, baik yang kemarin sudah mencoba tapi masih belum lolos, maupun buat teman-teman yang mungkin baru fresh graduate dan mau mencoba di CPNS 2021 ini. Nah, berikut adalah informasinya. Nah, ini adalah berita yang ditulis oleh Radar Lampung. Di sana disebutkan bahwa kabar gembira bagi pejuang nomor induk pegawai atau NIP. Nah, buat pejuang NIP nih, di seluruh Indonesia, pemerintah merencanakan akan memulai tahapan rekrutmen CPNS tahun 2021 pada Maret tahun depan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyo Kumolo saat meresmikan Mall Pelayanan Publik atau MPP di Tulang Bawang atau Tuba pada Rabu 4 November 2020 yang lalu. Sekitar Maret akan kita buka rekrutmen CPNS tahun 2021, kata Menpan RB. Sayangnya, Cahyo Kumolo belum bisa memberikan informasi berapa banyak formasi yang akan dibuka, sebab kata dia masih dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Belum, karena kemarin CPNS 2019 masih banyak formasi yang belum terisi. Masih kita koordinasikan agar tidak asal menerima pegawai dan harus sesuai kompetensinya, ungkapnya. Menurutnya, penerimaan CPNS tahun depan akan lebih ketat sesuai kebutuhan dan tidak asal menerima pegawai. Cahyo mencontohkan, jika Tulang Bawang banyak membutuhkan tenaga pendidik, formasi akan lebih banyak dibuka untuk tenaga pendidik. Tapi tetap kita akan koordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan terkait anggaran, tandasnya. Nah, jadi ini adalah informasi lengkapnya teman-teman. Itu tadi dari Menpan RB menyebut bahwa kemungkinan rekrutmen CPNS 2021 akan dibuka pada bulan Maret 2021. Jadi teman-teman silahkan curi start dari sekarang dan mulai persiapannya. Nah, buat teman-teman mungkin sudah mulai bertanya-tanya, jadi dokumen apakah yang bisa saya persiapkan mulai dari sekarang? Nah, jadi dokumen yang bisa teman-teman persiapkan mulai dari sekarang adalah yang pertama yang bisa teman-teman siapkan adalah ijazah. Nah, ini penting banget teman-teman. Nah, teman-teman, ijazah ini silakan teman-teman scan dan teman-teman siapkan. Kemudian teman-teman pastikan ketika nanti teman-teman memilih formasi itu harus sama dengan kualifikasi yang teman-teman miliki. Buat teman-teman yang sudah menyimak video-video aku yang sebelumnya tentang ada beberapa yang dia itu gagal di pemberkasan, itu karena kualifikasi pendidikannya tidak sama dengan syarat yang ditentukan oleh BKN.
Jadi ijazah ini adalah salah satu dokumen yang sangat penting yang harus teman-teman siapkan karena ini berkaitan dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Seperti tadi juga yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa di sini CPNS akan dibuka sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini yang menunjukkan kompetensi teman-teman. Jadi ijazah ini silakan disiapkan teman-teman, dan ketika nanti teman-teman memilih, pastikan teman-teman memilih sesuai dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan ijazah teman-teman. Yang kedua yaitu transkrip nilai. Nah, jadi setelah ijazah, teman-teman juga harus siapkan transkrip nilai, di mana nanti teman-teman juga harus menyesuaikan dengan persyaratan yang diminta oleh instansinya. Jadi sebelum teman-teman nanti memilih jabatan dan juga instansinya, teman-teman silahkan cek apakah mereka mensyaratkan IPK minimal atau tidak. Nah, sesuaikan dengan transkrip nilai teman-teman. Dan nanti ketika teman-teman pendaftaran, teman-teman juga harus memasukkan nilai teman-teman di sana, dan pastikan jangan salah memasukkan nilai dan harus sama dengan transkrip nilai teman-teman. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang harus teman-teman siapkan adalah KTP dan KK. Nah, ini adalah identitas yang harus teman-teman siapkan dokumennya. Nah, buat KK dan KTP ini banyak banget teman-teman yang biasanya mereka itu masih ada kesalahan entah di KTP-nya atau di KK-nya. Nah, silahkan dicek teman-teman semua dokumennya, KTP, KK, dan ijazah, apakah semuanya sudah sama ataukah masih ada dokumen yang berbeda. Nah, jika masih ada yang berbeda, karena masih 5 bulan, teman-teman masih punya kesempatan untuk memperbaiki, untuk update, dan juga untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut. Misalnya, di bagian KK itu biasanya ada yang dia itu misalnya kelahirannya itu bukan menggunakan nama kabupaten atau kotanya, tapi menggunakan desanya. Atau misalnya ada kesalahan ketik nama atau yang lainnya. Nah, itu teman-teman silakan diperbaiki dari sekarang agar semua dokumen itu bisa sama. Selanjutnya yang keempat yang bisa teman-teman siapkan adalah pas foto terbaru. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum punya pas fotonya, teman-teman bisa siapkan dari sekarang. Dan mungkin teman-teman juga sudah bisa menyiapkan dari sekarang juga untuk agar punya berbagai versi atau berbagai jenis background ya teman-teman. Misalnya teman-teman punya yang backgroundnya merah, teman-teman punya yang backgroundnya biru, kemudian teman-teman punya yang ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 gitu. Jadi ketika nanti sudah dibuka, teman-teman sudah punya dokumennya, sudah siap dan tidak perlu untuk kelabakan gitu teman-teman. Dan juga yang kelima, ini buat teman-teman yang dari tenaga kesehatan, teman-teman bisa menyiapkan STR. Silakan dicek kembali dan disiapkan STR-nya, karena biasanya dari tahun-tahun yang sebelumnya STR-nya ini harus sudah tertanggal sebelum pendaftaran itu selesai gitu. Jadi pastikan nanti teman-teman sudah punya STR itu pada saat pendaftaran. Nah, mungkin itu dulu teman-teman info dari aku. Terima kasih telah menonton videonya, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media teman-teman, dan juga nyalakan loncengnya supaya teman-teman selalu update informasi terbaru dari aku. Dan teman-teman juga bisa add Instagram aku di @santi.widiasari. Teman-teman bisa tanya di DM ataupun di kolom komentar. Insya Allah nanti akan aku jawab di sana atau akan aku buatkan di materi video yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.